Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di media aparatur. Di kesempatan ini saya akan share kepada Bapak Ibu mengenai banyaknya TMS atau tidak memenuhi syarat pada pendaftaran P3K 2024. Jadi sebelum saya bahas, saya review dulu mengenai statistik pendaftaran P3K 2024. Data diambil per 18 Oktober ya. Jadi ini hanya estimasi aja. Kebetulan untuk yang TMS ini kemungkinan bahkan lebih banyak dari ini. Ini hanya diambil ketika penutupan pendaftaran saja. Jadi untuk yang P3K guru ya, Bapak Ibu bisa lihat untuk tidak memenuhi syarat sudah hampir 3.000 ya. Dari pendaftar 247.451 orang. Ini baru kategori guru. Kemudian kategori nakes yang tidak memenuhi syarat 398. Artinya dari 18 Oktober ini yang sekarang sudah banyak yang menerima informasi tidak memenuhi syarat, mungkin lebih dari ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kategori teknis ini yang paling banyak ya, dari pendaftar hampir 1 juta, yang tidak memenuhi syarat 8.111 pelamar. Kemudian ini kenapa saya flashback ke sini, karena nanti saya akan jelaskan dari berbagai referensi. Ternyata banyak dari Bapak Ibu yang P3K ini tidak memenuhi syarat karena hal-hal yang sifatnya administrasi. Nah, kita langsung ke pembahasan apa aja sih yang paling banyak TMS di tahun 2024 ini, khususnya untuk P3K. Ini campur ya, dari P3K guru, P3K teknis, dan P3K nakes. Jadi yang paling umum dan paling banyak TMS-nya, yang pertama itu dari segi Bapak Ibu memilih formasi yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Artinya dari sekian banyak pelamar ini tidak paham mengenai atau kurang teliti mengenai kualifikasi yang diminta oleh masing-masing instansi. Salah satu contohnya misalnya Bapak Ibu itu ketika pendataan ya di BKN yang waktu 2022, pendataannya di guru, Bapak Ibu melamarnya di teknis, sehingga otomatis tidak memenuhi kualifikasi. Karena memang untuk periode pertama ini pendaftaran diprioritaskan untuk Bapak Ibu yang honorer tercatat di database PKN. Kemudian THK 2 juga ya. Nah, itu alasan pertama yang terbanyak ya. Yang kedua, berkas yang diunggah salah satu ya, atau berkas yang diunggah salah atau tidak sesuai ketentuan. Jadi Bapak Ibu mungkin tahu ya, kalau setiap instansi itu ada persyaratan khusus. Nah, ini mungkin kebanyakan Bapak Ibu belum memahami persyaratan khusus dari masing-masing instansi. Salah satunya bentuk dokumen ya. Karena yang kita tahu itu yang namanya persyaratan, ada persyaratan umum yang di share oleh BKN dan persyaratan khusus yang dibagikan oleh Pemda atau instansi masing-masing. Dan ini paling banyak yang kedua dari TMS tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada pas foto dan KTP tidak sesuai ketentuan. Yang seharusnya pas foto itu berlatar belakang merah, mungkin ada beberapa yang di luar persyaratan ya, misalnya latar belakangnya tembok atau warna selain merah atau biasanya biru gitu ya. Ini jelas tidak lolos. Kemudian KTP yang seharusnya KTP terbaru, kemudian Bapak Ibu tidak mencantumkan KTP terbaru, atau misalnya selain KTP Bapak Ibu surat keterangan misalnya karena belum jadi KTP-nya. Nah, ini bisa jadi salah satu tidak sesuai ketentuan ya. Nah, kemudian nomor 4 ini ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi formasi yang dilamar. Kalau untuk P3K ya, itu jelas yang pertama itu kualifikasi pendidikan harus menyesuaikan, semacam kayak formasi guru ya, berarti harus
menyesuaikan dengan ijazahnya pendidikan ya, agar linearitasnya itu ada. Nah, untuk yang linearitas ini mungkin saya akan bahas di video atau lain waktu lah ya, karena memang untuk yang ijazah sesuai kualifikasi ini ada yang non pendidikan tapi melamar guru gitu. Intinya ijazah ini Bapak Ibu masih tidak atau kurang memperhatikan kualifikasi dari masing-masing instansi, karena masing-masing instansi itu tidak apa ya, kalau misalnya di teknis itu kan, kalau yang ijazah SMA ada SLTA sederajat dan ada yang SMK sederajat ya. Jadi nanti secara otomatis itu nanti dari formasi di sistemnya akan berbeda ya. Ketika misalnya Bapak Ibu mencantumkan SLTA sederajat kategori ijazahnya, maka di situ nanti akan berbeda dengan SMK yang sederajat. Intinya Bapak Ibu itu untuk yang ijazah ini diperhatikan di persyaratan khususnya ya, karena instansi yang berwenang. Kemudian yang kelima, ini sertifikat yang dibutuhkan sudah kadaluarsa. Nah, sertifikat yang dibutuhkan biasanya untuk yang teknis ya. Untuk yang teknis itu dibutuhkan beberapa instansi, khususnya pemadam kebakaran misalnya, kemudian operator layanan, itu harus melampirkan sertifikat yang sesuai kompetensinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ijazah SMA tapi melamarnya di operator layanan, kalau belum memiliki sertifikat, otomatis ini dianggapnya sudah kadaluarsa alasannya. Atau bisa jadi sertifikat lama tetap diupload, padahal yang diminta adalah sertifikat yang biasanya 1 tahun terakhir ya. Harusnya seperti itu. Namun dari pelamar terlalu meremehkan atau kurang teliti juga, sehingga yang TMS sertifikat ini terbanyak kelima ya di tahun 2024. Kemudian yang keenam, surat pernyataan tidak sesuai. Surat pernyataan itu Bapak Ibu di BKN sudah jelas ada pernyataan 5 poin. Nah, itu di BKN ya. Tapi di sisi lain, kembali lagi di instansi masing-masing atau di Pemda masing-masing itu ada surat pernyataan tertentu. Ada surat pernyataan 5 poin, ada surat pernyataan 7 poin ya. Jadi surat pernyataan ini tidak sesuai. Selain surat pernyataan misalnya format ya, selain format ada biasanya salah nulis atau tipe, itu biasanya menjadi penyebab surat pernyataan ini tidak sesuai atau TMS. Kemudian nomor 7, ini tidak memenuhi syarat akreditasi. Syarat akreditasi ini ditujukan kepada ijazah ya Bapak Ibu. Ijazah S1 misalnya, yang diminta itu screenshot ya dari PD Dikti terbaru atau dari PD Dikti yang biasanya yang diminta itu ketika Bapak Ibu lulus. Tapi banyak juga yang tidak paham sehingga syarat akreditasi ini hanya screenshot atau screenshot yang akreditasi terbaru. Ini jelas tidak memenuhi syarat, karena syarat akreditasi yang diminta bisa saja bentuk sertifikat atau bisa saja yang screenshot. Itu harusnya ketika Bapak Ibu lulus ya, yang diminta syarat akreditasi ketika Bapak Ibu lulus. Ini bukan yang terbaru. Jadi untuk yang poin 7 ini menduduki terbanyak TMS yang ke-7 ya. Jadi ini sebagai evaluasi Bapak Ibu ke depannya. Nah, kemudian yang ke-8, ini pengalaman kerja tidak relevan. Dari tahun-tahun sebelumnya pengalaman kerja tidak relevan ini menjadi hal yang paling banyak TMS-nya. Dan sampai sekarang menduduki peringkat ke-8 ya di P3K 2024 ini. Pengalaman kerja tidak relevan itu misalnya ketika Bapak Ibu sebagai administrasi, nah di kolom deskripsi itu tidak mencantumkan pengalaman Bapak Ibu sebagai administrasi misalnya, hanya mencantumkan surat keterangan
pengalaman kerja saja itu tidak cukup ya Bapak Ibu. Jadi di kolom deskripsi harus diisi pengalaman kerjanya, dan di surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala instansi juga harus diisi dan sesuai dengan apa yang dituliskan di kolom deskripsi. Nah, kolom deskripsi ini yang saya tahu ketika mendaftarkan honorer kemarin itu di menu riwayat ya. Jadi di menu riwayat itu ada kolom deskripsi yang seharusnya itu sesuai dengan pengalaman kerja Bapak Ibu, dan harus sesuai dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh kepala instansi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini sebagai evaluasi dan gambaran. Dan misalnya Bapak Ibu pengen mengajukan sanggah, nanti saya akan buatkan video berikutnya mengenai pengajuan sanggah yang efektif ya, dan menggunakan AI atau ChatGPT. Nanti promptnya saya share di video berikutnya. Jadi ini hanya gambaran Bapak Ibu mengenai alasan TMS terbanyak dari P3K 2024 ini. Semoga membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.